Hai hai hai, halo teman-teman semua. Akhirnya ya Mimin udah bisa upload lagi di channel Bill Story ini ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa babi bu lagi, tanpa itu ini lagi, langsung aja kita gaskan ke bab 35. Jadi ini dia ceritanya. Bab 35. Yah, Lolita menyesali semuanya. Menghindar dari Alex tidak menghasilkan apapun bagi dirinya. Yang ada pria itu semakin menjauh darinya. Padahal waktu mendekati Alex tinggal 2 hari lagi dari perjanjian mereka 5 hari yang lalu. Tapi itu tidak penting, yang penting itu adalah misinya yang harus diselesaikan. Berharap Alex baper karena ia menjauh sama sekali tidak mungkin. Pria itu kan manusia es, mana mungkin mencair dengan sendirinya kalau tidak ada yang memercikan api di dalamnya. Jadi hanya ada satu cara, lah harus kembali mendekati Alex. Bodoh amat tentang egonya. Pagi itu Lolita langsung ke dapur untuk memasak. Chef Max yang baru saja tiba beberapa menit yang lalu, langsung Lolita usir karena ia sendiri yang akan membuat sarapan untuk Alex. Selesai menyiapkan sarapan di meja makan, Lolita pergi ke kamar Alex untuk membangunkannya. Ini aneh, biasanya Alex akan tiba di meja makan pukul 7 sebelum dirinya. Tapi kali ini hingga pukul 9 tepat, Alex belum juga tiba. Ada apa dengan pria itu? Tidak mungkin Alex bangun kesiangan. Karena yang Lolita tahu, Alex bukan tipikal orang yang mementingkan istirahat daripada kerja. Tidak peduli seberapa lelahnya pria itu pulang tengah malam, paginya pria itu akan terbangun dan kerja kembali. Begitulah Alex. Yah, walaupun mereka sering bertengkar dan terlibat perang dingin. Tidak dipungkiri mereka tinggal satu atap dan setiap gerakan yang Alex lakukan dapat Lolita tangkap. Termasuk hal kecil seperti ini. Membuka pintu kamar Alex, Lolita masuk menghampiri Alex yang masih tertidur di atas kasur. Ini rekor besar, seorang Alex bangun kesiangan. Sepertinya hal ini patut untuk diejek. Namun saat Lolita ingin mengguncang tubuh pria itu untuk dibangunkan, Lolita terkaget melihat banyaknya luka lebam di wajah pria itu. Alex, panggil Lolita mengguncang tubuh pria itu. Alex, masih tidak ada jawaban. Alexx. Karena kesal, Lolita mencubit tangan pria itu gemas. Alex langsung meringis dan terbangun. Akhirnya, namun saat membuka mata, pria itu langsung beringsut menjauhinya. Apa ini? Kau habis berkelahi? Lolita langsung mengomel dan menunjuk wajah Alex yang membiru dengan marah. Tidak, kemarahan ini bukan bentuk kepedulian. Tapi Lolita sengaja melakukannya hanya untuk mencari perhatian Alex. Liah, Lolita memang jahat. Terdiam sejenak, Alex tampak menata kembali kesadarannya. Dan setelah semuanya jelas, Alex segera bangkit dari kasur dan pergi dari sana untuk ke kamar mandi. Hei, pertanyaanku belum dijawab, teriak Lolita. Tapi sayangnya pintu lebih dulu dibanting dan Lolita hanya bisa menggerutu setelahnya. Alex dan sikap dinginnya masih sama. Percuma saja ia kemarin menjauh pria itu kalau ujungnya seperti ini. Cepat keluar, aku menyiapkan sarapan untukmu. Akhirnya Lolita memilih berteriak sambil keluar kamar pria itu. Mereka duduk di meja makan. Alex sudah rapi dengan pakaian santainya. Sepanjang Lolita perhatian, Alex bukan tipikal orang yang ribet dalam cara berpakaian. Kaos oblong dan jeans menjadi keseharian pria itu. Pergi ke pesta pun Alex tidak mau merepotkan diri untuk memakai jas. Yah sudahlah, Alex kan mafia. Bukan CEO ataupun pekerja kantor yang berpakaian rapi memakai jas. Kalau dipikir Dennis pun sama, walaupun jarang memakai seragam polisinya, pria itu masih tetap rapi menggunakan kaos dan jeans. Apalagi aroma di tubuhnya yang maskulin membuat Lolita betah berlama-lama di dekat kekasihnya itu. Lolita jadi merindukan pria itu. Kenapa kau duduk di sini? Tiba-tiba suara Alex yang bertanya membangunkan Lolita dari lamunannya. Tapi yang membuat Lolita sebal,
Alex sama sekali tidak memandangnya saat mengatakannya. Pria itu fokus memakan sarapannya dengan hikmat. Sebenarnya pria itu niat tidak bertanya. Lolita menjadi ragu. Memangnya kenapa? Tanya Lolita balik bertanya. Aku menyuruhmu menjauh bukan, tekannya. Untuk mendapatkanmu sisa waktuku tinggal 2 hari lagi. Mana mungkin aku sia-siakan, jawab Lolita acuh. Alex bahkan lupa dengan tantangan wanita itu beberapa hari yang lalu. Selanjutnya hening kembali. Alex tidak mengatakan apapun setelahnya. Sementara Lolita yang sedari tadi memperhatikan luka Alex mulai jengah. Sebenarnya kenapa wajah pria itu bisa menjadi seperti ini? Berdiri dari kursinya, Lolita bergegas ke dapur untuk mengambil kotak P3K yang ada di atas lemari. Lah bukan peduli, sungguh. Lolita hanya kasihan saja pada luka Alex yang seperti itu. Ah, kenapa Lolita harus berada di dalam situasi seperti ini lagi? Kemarin pria itu pingsan dan sekarang wajah pria itu lebam. Semua itu Lolita juga yang harus mengobatinya. Bisa tidak pria itu tidak merepotkannya sekali saja. Kembali ke meja makan, Lolita langsung menyingkirkan piring Alex ke sisi agar leluasa mengobati pria itu. Alex hendak marah, beraninya Lolita mengganggu acara makannya. Bahkan rotinya belum sempat habis. Namun belum sempat Alex mengucapkan hal itu, Lolita lebih dulu menarik kursi untuk berhadapan dengannya yang masih duduk di sana. Diam. Saat itulah Alex menyadari Lolita ingin mengobatinya luka di wajahnya. Wanita itu mengambil obat merah dan kapas lalu mengobati lukanya yang ada di tulang pipi. Cukup, Alex meringis dan menyingkirkan tangan Lolita di wajahnya. Sungguh, pria sepertimu takut dengan obat merah? Tanya Lolita penuh ejekan. Tentu saja tidak, Alex langsung tersinggung. Kalau begitu, kita buktikan. Lolita langsung kembali mengobati luka Alex. Kali ini Alex tidak menolak. Wanita itu fokus mengobati lukanya. Sementara Alex diam saja dan tanpa sadar dirinya memperhatikan Lolita. Dari mulai mata yang tajam, hidung yang mancung dan bibir merah tanum itu membuat Alex terpanah. Apa yang terjadi jika bibir mereka bertemu? Apa ia akan mengecap bibirnya di sana atau menggerakkan lidahnya sampai puas? Ah, apa yang kau pikirkan Alex? Tidak mungkin ia melakukan hal itu pada sanderanya sendiri. Sudah cukup kemarin-kemarin ia hilang kendali dengan memperkosanya. Lah tidak mau lagi. Apalagi sekarang masa lalunya kembali hadir dan merusak sebagian hatinya. Lah tidak ingin dengan kesalahannya, Freya akan semakin kecewa padanya. Aku tahu kau itu hebat. Di tengah pikiran mesumnya mendadak Alex mendengar Lolita berbicara padanya. Setidaknya, kau harus menang terlebih dahulu agar kau tidak perlu terluka seperti ini, omel Lolita kesal. Dek, jantung Alex langsung mencelos seketika. Aku khawatir padamu dan kau malah berkelahi. Kalimat itu lagi. Aku khawatir padamu dan kau malah berkelahi. Kali ini Alex langsung malakonis dan tanpa pikir panjang ia membawa tubuh Lolita ke dalam pelukannya. Lah merindukan Freya. Entah mengapa setiap perkataan Lolita yang diucapkan ada terselip kata yang sama seperti Freya katakan padanya. Freya itu sangat protektif. Kekasihnya itu jika melihat ia bertanding di ring tinju pasti mengomel inilah itulah. Apa saja yang membuatnya agar tidak jadi bertanding. Freya takut dirinya terluka dan mengalami patah tulang lagi. Mengingat hal itu, mata Alex langsung berkaca-kaca. Bolehkan Alex berbohong dan menganggap Lolita sebagai Freya? Lah ingin sekali menipu dirinya agar hatinya tenang dan bahagia. Kau kenapa Alex? Sementara Lolita yang tidak tahu apa-apa hanya bisa bingung sekaligus sesak nafas karena pria itu terlalu memeluknya dengan erat. Ada apa dengan pria itu? Apa otaknya sudah hilang akal? Bukankah kemarin Alex menyuruhnya untuk menjauhinya tapi lihat sekarang pria itu malah memeluknya.